Halo, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan Langan ID Channel. Saya sekarang dalam perjalanan menuju tempat pembongkaran bangunan liar yang ada di daerah Kampung Gabus, Kampung Utara. Ini sekarang saya di pertigaan antara Babelan dan Kota Bekasi. Ini yang ke kiri ini belok ke Babelan. Kemudian ini yang truk ini, mobil box ini dari Kota Bekasi, ini jalan Lemah Abang. Kemudian yang lurus itu, di sana juga 550 meter kemudian ada pertigaan. Nanti ke kanan ke Teluk Pucung kalau lurus, Teluk Pucung Perjuangan. Kemudian kalau lurus itu ke Jembatan Besi, Tambun Utara. Yang kemarin viral itu Jembatan Besi Bekasi saat banjir yang ada ayam yang hanyut. Sekarang kita akan melanjutkan ke kawasan Kampung Gabus untuk melihat progres seperti apa setelah 5 hari pembongkaran. Jadi waktu itu dibongkar tanggal 14, sekarang tanggal 19, hari Rabu, kita akan lihat progresnya. Nah, ini adalah yang ke kiri ini, yang truk itu yang warna hijau ini ke arah Babelan. Babelan juga salah satu bantaran Sungai Bekasi. Nah, ini irigasi ini lebih tinggi daripada jalan, jadi ketika air meluap sangat rawan sekali untuk banjir. Kenapa ini di atas permukaan jalan? Karena awalnya ketika masih banyak persawahan, di sini irigasi ini dimanfaatkan untuk pertanian pengairan sawah. Jadi ada beberapa pengairan sawah yang memang sengaja didesain permukaannya lebih tinggi, permukaan airnya lebih tinggi daripada permukaan tanah pada umumnya, karena memang awalnya untuk daerah persawahan, untuk mengairi sawah. Jam 11.30 nih anak-anak sudah sedang pulang sekolah, mungkin kan hari puasa ya. Nah, ini adalah yang dikenal orang namanya Jembatan Besi, tapi nama sebenarnya adalah Jembatan Lingkar Utara Kali Bekasi yang dibangun tahun 1990 ya, artinya sekarang sudah 35 tahun. Ini di bawahnya mengalir Kali Bekasi seperti ini. Ini mengalirnya terus ke arah hilir ya, ke arah Laut Jawa. Nah, ini tanggul ini kemarin meluap ya, sudah nggak memadai lagi, airnya sudah lebih tinggi daripada tanggul. Makanya kemarin di sini bahkan sampai ke badan jembatan airnya. Nah, ini yang waktu banjir Bekasi ini ada ayam yang hanyut di sini. Kita akan lanjut ke arah Gabus, Kecamatan Tambun Utara. Sementara ini masih di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Jadi antara yang tempat saya berdiri dengan seberang itu sudah beda kabupaten, atau di sini adalah Kota Bekasi, sementara di seberang adalah Kabupaten Bekasi. Ini Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sementara yang seberang adalah Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Nah, ini adalah padatnya lalu lintas. Ketika dibangun tahun 90, jembatan ini mungkin masih sangat lengang ya, tapi sekarang kayaknya sudah diperlukan satu jembatan tambahan untuk kawasan menghubungkan antara Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Baik, ini namanya adalah Jembatan Lingkar Utara Kali Bekasi. Yang lebih dikenal dengan masyarakat itu namanya adalah Jembatan Besi. Ya, baik teman-teman, saya udah di lokasi pembongkaran kios-kios liar ya. Nah, ini setelah dibongkar lebih lega. Nah, prosesnya yang dibongkar tuh kiosnya yang pinggir jalan yang banyak lalu lalang kendaraan itu. Tadinya rapat sekali sepanjang pinggir jalan raya Kampung Gabus. Nah, sekarang sudah dibongkar pada tanggal 14 dan 15 Maret, Jumat dan Sabtu. Nah, sekarang hari kelima nih, hari Rabu. Sekarang sudah lengang sekali. Nah, ini ada ekskavator yang lagi istirahat, apakah tadi pagi bekerja atau tidak.
Saya kurang tahu karena ini sekarang udah jam 11.45, sudah menjelang zuhur, mungkin lagi istirahat atau gimana, nanti kita cek lagi. Nah ini suasananya ya, nanti akan diperbaiki lagi, kalinya akan dibersihkan, kemudian akan dipasang mungkin pembatas jalan atau sipil seperti itu untuk meluaskan jalan. Kemudian mungkin juga ada trotoar, syukur-syukur ada pohon pelindung, karena ini adalah akses utama menuju pintu tol Gabus. Nah ini adalah lokasi pembongkaran yang milik Pengairan, yang waktu itu ada rumah bekas penjaga pintu air yang akhirnya rumahnya dibongkar, akan dijanjikan sama Gubernur Deddy Mulyadi, itu akan diganti rumah baru di komplek perumahan, katanya setara dengan tipe 21. Jadi langsung saat itu juga yang penghuni rumahnya, anaknya itu langsung menyetujui dan langsung dieksekusi, dibongkar. Nah ini suasana Jalan Raya Gabus. Lalu lintas lebih lancar setelah pembongkaran. Nah ini visual dari seberang sungai yang dibebaskan. Nah di balik tanggul ini sungai yang sudah dibebaskan. Seberang jalan itu Jalan Raya Gabus. Ada komplek perumahan Suropati Residence. Kemudian itu satunya ini adalah bekas gedung bioskop satu-satunya di Kampung Gabus, tapi sekarang sudah tutup. Kemudian terus, nah ini adalah Pasar Gabus. Kemudian airnya mengalir ke arah depan ya, ke arah sana. Jadi ini adalah dihitung dari cek dam air atau pintu airnya, ini adalah titik akhir pembongkaran, karena mengawali pembongkarannya mulai dari sejak pintu tol. Nah ini visual dari seberang sungai yang dibebaskan. Masih di seberang sungai, seperti jalan raya. Nah ini ada pohon, ada rumah-rumah ini. Ini rumah bagian yang ada di tanah milik Pengairan yang harus dibongkar juga. Cuma tidak ikut dibongkar pada tanggal 14 kemarin dan tanggal 15. Mungkin karena ini adalah ada penghuninya, sehingga dikasih kesempatan sama Pemprov Jawa Barat untuk mengosongkan rumah. Tadi masih ada kegiatan sementara, tadi lagi bongkar-bongkar. Nah ini atapnya sudah dibongkar, rumahnya sudah banyak yang proses dikosongkan untuk memanfaatkan barang-barang yang bisa diselamatkan untuk digunakan kembali. Nah, jadi rumah ini persis di atas bantaran sungai yang mungkin tadinya adalah sedimentasi sungai yang makin lama makin menjadi daratan dan didirikan rumah. Kurang lebih panjangnya kurang lebih ada sekitar 70-80 meter ya, yang digunakan rumah, yang mungkin kalau rumahnya sekitar 10 rumah ini, nanti saya hitung lagi. Ini sebagian sudah atapnya sudah dibongkar. Ini visual dari seberang Pasar Gabus. Jadi dari belakang langsung bisa kelihatan pasarnya. Begitu pula dari jalan bisa langsung melihat ke seberang sungai. Sejak bangunan-bangunan di sepanjang pinggir jalan yang memakan badan sungai ini dibongkar habis pada hari Jumat tanggal 14 Maret. Jalannya lebih lancar sekarang karena sepadan jalannya sudah leluasa dan tidak ada yang keluar masuk dari warung. Nah, ini mengarah ke ke hilir. Di depan ada rumah satu nih, satu rumah. Kalau dihitung dari tanggulnya, seluruh badan rumahnya ikut bagian dari sungai, tapi nggak tahu juga sampai mana batas sungai yang sebenarnya.
Tapi di sini tanggulnya, badan sungainya kurang lebih lebarnya sekitar 5 sampai 6 meter ya. Kalau 6 meter berarti badan rumah itu sudah habis semuanya. Artinya harus dibongkar. Tapi tidak ada aktivitas pembongkaran di sana. Villa Gading Harapan 5 nih yang punya akses langsung ke Jalan Raya Gabus depan pasar nih. Saya menemukan lagi satu ekskavator istirahat. Ada juga beberapa orang, mungkin operator atau petugas, cuma tidak bekerja. Apakah sedang istirahat, belum ada pekerjaan, atau memang nanti bekerja lagi, saya nggak tahu. Tulisannya BWS Citarum. (4B). Ini dari Gabus ke Pasar Proyek Kota Bekasi. Nah, ini tadi saya udah hitung rumahnya ada 7. Ini ada bapak-bapak sedang mencoba membongkar bagian-bagian rumah yang mungkin masih bisa dimanfaatkan. Kemudian tuh, rumahnya ada gentengnya sudah dicopot. Jadi semuanya 7 rumah. Nanti coba akan kita lihat dari belakang yang langsung berbatasan dengan sungai. Nah, ini penampakan dari sisi belakang rumah yang akan dibongkar, yang langsung membelakangi sungai, bahkan mengambil sebagian badan sungai. Nah, ini masuknya Kelurahan Sri Mukti, terus yang dekat tol itu masuknya Kelurahan Srijaya. Jadi yang terdampak untuk saat ini ada 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Srijaya dan Sri Mukti. Semuanya masuk Kecamatan Tambun Utara, dan kawasannya namanya kawasan Gabus, Kampung Gabus. Jadi teman-teman, Gabus itu tidak punya nama secara administratif di pemerintahan ya, tidak ada Kelurahan Gabus, tidak ada Kecamatan Gabus. Yang ada hanya Kampung Gabus. Kemudian sama Gerbang Tol Gabus, itu pun hasil dari usaha masyarakat setempat, para tokoh masyarakat Gabus mengusulkan untuk mengganti nama yang tadinya awalnya mau dikasih nama Gerbang Tol Tambelang, itu kecamatan di Bekasi juga. Karena lokasi pintu tolnya ada di Kampung Gabus, maka tokoh masyarakat Gabus cukup mendesak saat itu untuk mengganti nama menjadi Gerbang Tol Gabus. Nah, ini suasana depan pasar. Dari jalan langsung ke seberang sungainya bisa kelihatan. Lalu lintasnya lancar sekali karena sekarang udah nggak ada bangunan liar lagi yang biasanya banyak motor parkir yang sedang berbelanja. Nah, ini dari arah Kota Bekasi, dari arah Jembatan Besi. Nah, ini adalah dari arah Gerbang Tol Gabus dan dari arah Tambelang. Jadi kalau lurus itu pertama kita ketemu Gerbang Tol Gabus, kemudian Tambelang, kemudian bisa juga ke Karawang. Maaf, Cikarang ya, ke Cikarang. Masih ada masyarakat yang memanfaatkan puing-puing kayu. Kayu lapuk pun di bawah. Ini pohon yang ditebang. Ya mungkin kayu lapuk ini akan dipilih yang masih bisa digunakan. Kalau yang tidak, mungkin akan digunakan menjadi kayu bakar, karena biasa industri rumah tangga seperti pabrik tahu dan pabrik tempe itu sering memanfaatkan bahan bakarnya dengan kayu bakar. Nah, ini 2 petugas sedang memotong kayu nih, kayu yang tumbang untuk tidak menghalangi sungai. Kayunya cukup besar. Ini kayu terbesi. Kayu terbesi nih. Atau kayu saman, cukup kuat, cukup keras. Bahkan ada kayu yang lapuk. Ya, semoga setelah dipotong, diangkat, sungainya tidak tersumbat. Telat pas tumbangnya tadi. Iya. Keren ya. Nih, tunggu ini batas desa. Nah, saya berdiri di Desa Srijaya, yang seberang sana Sri Mukti. Jadi ada 2 desa
yang terdampak pembongkaran. Kurang lebih jaraknya sekitar 1,5 kilometer. Nih sungainya. Namanya Sungai Sepak, tapi orang tidak banyak mengenal namanya. Akhirnya sudah tumbang pohonnya. Nah, ini posisinya sekarang di depan Masjid Riyadul Rahman. Nah, ini masjid ini cocok untuk transit buat pelintas Jalan Raya Gabus, biasanya yang keluar tol ke arah Kota Bekasi, ke arah Karangsatria. Kalau perlu istirahat atau sholat, bisa istirahat di sini, tempat parkirnya luas. Nah, dulu ini di pagar, akhirnya pagarnya ditutup karena banyak yang pagarnya masih ada, tuh tiang pagarnya. Dibongkar supaya para pelintas jalan bisa istirahat yang menggunakan kendaraan dengan nyaman. Nah, samping masjid sangat praktis sekali nih. Ada SPBU Pertamina. Jadi ini adalah satu-satunya SPBU di Jalan Raya Gabus. Tidak jauh dari pintu tol, kurang lebih 1 kilometer dari pintu tol Gabus. Ya, di sini di perbatasan Desa Srijaya dengan Sri Mukti, masih di pinggir Kali Sepak atau Kali Gabus, ya, Jalan Raya Gabus. Bekasi ini tidak terlepas dari filosofi golok, ya, simbol perjuangan masyarakat Bekasi dan juga simbol ketajaman berpikir. Ini dia suasananya, masih ada alat berat, berarti ekskavator yang saya lihat ini yang ketiga nih, cuma juga sedang tidak bekerja. Nah, ini gerbang masuk Kampung Gabus Rawa. Dulu yang di jembatan yang depan ini, dulu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sempat datang ke sini setelah banjir surut, ketika beliau akhirnya setelah survei memutuskan untuk dibongkar. Nah, ini di sini warung sate dulu nih, cukup terkenal. Nah, ini masih masyarakat mengambil besi-besi bekas yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, kita ketemu lagi nih, ekskavator ada 2, cuma juga sedang tidak bekerja. Ini ada 2 nih, jadi tadi 3, jadi semuanya yang kita temukan 5. Ini lokasinya persis depan SMPN 2 Tambun Utara Kabupaten Bekasi, yang bagian dari terdampak banjir 2 minggu lalu. Di depannya itu adalah SMKN 1 Tambun Utara, bersampingan dengan SMP. Nah, kalau lurus itu adalah 100 meter ke depan, belok kiri gerbang tol Gabus. Ini satu lagi nih, bekerja. Ini baru kali. Ini agak berbelok karena endapan. Nah, ini dia, ekskavatornya lagi mengeruk endapan lumpur yang di sungai dekat SMPN 2 Tambun Utara. Yang bekerja hanya satu lagi standby. Operatornya ada di cabin tapi belum beraktivitas. Ini banyak pemulung besi bekas. Ini bagi melancarkan endapan kali itu, yang itu endapannya sangat tinggi. Nanti kalau sudah dikeruk endapannya, maka akan mengalir dengan lancar airnya. Ya, baiklah teman-teman, dari depan SMPN 2 Tambun Utara
laporan ini saya akhiri ya. Itu yang depan itu pelang petunjuk arah ke kiri ke gerbang tol Gabus. Kemudian ini jalan raya Gabus. Nah, ini ada 2 ekskavator, rupanya ini sedang bekerja keras menghancurkan rumpun bambu. Ada bantaran kali yang tinggi sekali sedimentasinya sehingga perlu alat berat yang cukup kuat untuk mengangkat kayu, lumpur, puing-puing, dan tumbuhan lain seperti rumpun bambu. Baik, semoga informasi ini di hari kelima setelah pembongkaran, ini informasinya cukup bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan.